wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi bersama kami kelompok 2 dalam praktikum IPA dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Sebelum pembuatan praktikum video ini, alangkah lebih baiknya kelompok 2 memperkenalkan kembali anggotanya masing-masing. Saya sendiri sebagai moderator, Ibu Karen Kasera. Di samping saya ada Ibu Eni Ropina, Ibu Ardi Ruliana Utami, Jana Putri, dan Indri Nopitasari. Baiklah, sebagai pembukaan di sini kami akan memperkenalkan alat dan bahan dalam video percobaan pemantulan cahaya. Adapun alat dan bahan pada video ini akan disebutkan oleh Ibu Diana Putri dan Ibu Indri Nopitasari. Kepada Ibu Diana Putri dan Ibu Indri Nopitasari dipersilakan. Oke. Yang pertama yang kita butuhkan adalah cermin datar. Ini cermin datar, tetapi kami di sini menggunakan cermin datar agak besar, tidak sesuai dengan ukuran 3 x 6 cm. Yang kedua adalah cermin cembung. Di sini kami menggunakan spion pada mobil. Selanjutnya ada cermin cekung. Kami menggunakan dengan alternatif menggunakan sendok. Selanjutnya ada lampu senter. Selanjutnya Indri ada mistar busur derajat. Kemudian lilin, kertas putih. Ini juga bisa digunakan sebagai layar nanti. Selanjutnya adalah celah. Celah ini kami menggunakan sisir. Baiklah, setelah membacakan alat dan bahan, sekarang kami mulai ke langkah selanjutnya, yaitu prosedur percobaan. Di sini yang pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Sekarang dipersilakan kepada Ibu Indri untuk membacakan langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkah percobaan untuk pemantulan cahaya, yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Nah, seperti ini. Seperti contoh ini cermin lampu senter dan celah cahaya kita menggunakan sisir. Yang kedua, nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Nah, yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah nomor 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Yang mana sudut datangnya, Ibu Ardini? Sudut datang yaitu ini yang didatangkan oleh cahaya lampu senter. Kemudian sudut pantulnya yang mana, Ibu Eni Repina? Cahaya yang melalui celah sisir yang sudutnya sama dengan sama besarnya dari sudut datang. Yang keempat, langkah selanjutnya, ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut yang R. Di sini yang mengukurnya adalah Ibu Diana Putri. Bisa disebutkan Ibu Diana Putri berapa? Ya, di sini bisa dilihat ya. Di sini saya mengukur bahwa sudut datang itu 30 derajat, sedangkan sudut pantul itu 30 derajat. Ini. Kemudian letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Nampaknya lilinnya masih belum terlalu kuat, masih suka goyang-goyang. Lalu, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut.
Di sini siapa yang akan membacakan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar? Ibu Diana Putri mungkin? Silakan Ibu. Di sini sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yang pertama sama, maya, dan tidak nyata. Sama, maya, dan tidak Nyata. Yang Ya, kedua betul. sama besar. Sama besar bisa kita lihat dari tadi ya, dari sudut datang dan sudut pantul itu sama besar. Kemudian sama tegaknya. Bisa dilihat sama tegaknya. Itu ya. Kemudian jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Atau S sama dengan S. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah-langkahnya yang pertama, susunlah alat seperti gambar 7.3. Yang kedua, nyatakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulannya serta bayangan yang terbentuk. Yang keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Yang kelima, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Yang keenam, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Kemudian sifat-sifat bayangan yang terbentuk, yang pertama yaitu maya. Kemudian sama banyak, karena sifat pada bayangan sendok ini tidak beraturan. Bayangan yang terbentuk itu sama banyak. Kemudian bayangan 2 kali atau lebih besar. Sekarang kami akan memasuki ke percobaan kedua, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung yang akan dibacakan oleh Ibu Ardini Ruliana Utami. Kepada Ibu Ardini kami persilakan. Adapun percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung, 1. Susunlah alat seperti gambar di 7.2 Seperti ini ya, Bu seperti Ardini. ini. Selanjutnya, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya. Pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Selanjutnya, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Dan yang terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Yang pertama, Adapun sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, yang pertama maya atau tidak nyata, yang kedua sama tegak, yang ketiga diperkecil. Yang pertama, langkah pertama itu jarak benda 5 cm. ini 5 cm. Sedangkan jarak bayangannya 59 cm. Percobaan kedua, jarak benda 6 cm. Sedangkan jarak bayangan yang dihasilkan 21 cm. sekarang sampai pada tahap kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. 2.
besar sudut datang dan sudut pantul pada pemantulan cahaya cermin datar itu sama besar. Bayangan ketiga, bayangan yang dipantulkan oleh cermin cembung berubah-ubah tergantung sumber cahaya yang datang ke cermin. Terlihat kadang diperbesar dan ada juga sedikit kecil. Posisi pada bayangan juga terlihat terbalik. Yang keempat, bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung berubah-ubah tergantung sumber cahaya yang datang ke cermin. Terlihat kadang lebih kecil dan ada juga sedikit besar dari bayangan aslinya. Posisi pada bayangan juga terlihat terbalik. Demikianlah pembuatan video praktikum kelompok 2 pada praktikum percobaan pemantulan cahaya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi